Halo, balik lagi bersama gue Bram Simatupang di channel Bata Custom. Hari ini gue kepengen bahas motor matic mungil yang lagi-lagi keluaran dari Suzuki, yaitu Suzuki Sepia. Nah, motor Suzuki Sepia ini bertransmisi automatic, cc-nya 50, dan dia punya mesin 2 tak. Motor Suzuki Sepia ini keluar di tahun 1989 sampai 1990 deh, kalau nggak salah. Jadi cuma 1 tahun. Keluarnya nggak lama gitu. Nah, motor ini tuh terkenal lightweight dan powerful karena ya 50 cc, mesinnya 2 tak gitu ya. Matic lagi. Jadi kalau menurut gue, Matic 2 tak itu motor yang sangat easy banget. Sangat fun banget buat dikendarain karena ya lu nggak perlu oper-oper gigi, terus motornya kenceng, 2 tak gitu ya. Jadi motor ini dikeluarin sama Suzuki ya, berfungsi sebagai ya mungkin di Jepang itu buat muter-muter di dalam komplek doang, buat lu jalan dari rumah satu ke rumah yang lain gitu ya. Jadi cuma di dalam komplek gitu, lu mau beli bakso pagi-pagi, lu mau beli bubur sore-sore, lu mau nganter laundry, mau nganter anak sekolah, jangan anak tetangga tapi ya. Oke. Sesuai dengan tagline-nya, Suzuki Sepia Lightweight Trainer. Gue nggak tahu ya motor ini dipakai buat trek-trekan apa enggak gitu di Jepang. Fungsinya sendiri si motor Suzuki Sepia ini kurang lebih sih kayak gitu, kayaknya kalau di Jepang gitu ya. Kalau gue mikirnya gitu. Baik lagi ini opini menurut gue. Dan di Indonesia ternyata nggak keluar di Indonesia gitu. Jadi kayaknya Suzuki Sepia ini tuh satu-satunya gitu di Indonesia kayaknya ya. Kalau ada teman-teman yang punya Suzuki Sepia juga bisa tulis di kolom komentar mungkin ya. Bisa kopdar bareng nih sama Suzuki Sepia yang hitam ini. Abis ini gue akan bahas spesifikasi dari si Suzuki Sepia 50cc ini lightweight runner. Nah, gue kepengen bahas dari konstruksi bodi si Suzuki Sepia ini nih, mulai dari bagian depan dulu ya. Suzuki Sepia ini punya konstruksi bodi yang sebenarnya mirip sama temen-temennya tuh yang lagi rame di Indonesia, yaitu Honda Dio, Yamaha Jok gitu ya. Kalau Suzuki tuh punya Suzuki Sepia, jadi ada batok lampu depannya, terus ada bodi depan. Di sini spakbor depannya nggak ada nih, jadi bodi depan sama spakbor depannya itu nyatu jadi satu, jadi bodinya panjang dari atas sampai bawah. Yang nggak nyiprat sih, nggak ada spakbor bawahnya ya. Jadi spakbornya tuh ada di bodi ini sebenarnya gitu. Konstruksi bodi depannya mirip sama Honda Dio dan teman-temannya gitu ya. Tapi Suzuki Sepia ini punya karakter bodi-bodi yang agak menyudut aja sebenarnya bentuk dari si shape bodinya Suzuki Sepia. Kalau lihat dari batok lampunya ini mirip banget sama motor Suzuki juga, motor Suzuki bebek. Kalau teman-teman tahu Suzuki Tornado tuh bentuk lampunya mirip banget nih sama Sepia nih. Tapi setelah gue ukur, ternyata lampunya si Suzuki Sepia ini bentuknya atau dimensinya itu lebih kecil dibanding Suzuki Tornado. Jadi dari batok lampu sampai bodi depannya ini masih pakai bawaan standar ya. Bawaan standar Sepia kayak gini. Ada emblem-emblemnya juga, strippingnya juga masih original. Cuman paling di bagian spionnya aja nih yang udah pakai aftermarket gitu, udah dimodifikasi gitu. Sisanya ini masih standar semua. Bodinya sih gue seneng banget ya. Kalau misalkan lu nanya opini gue pribadi, dibanding bodi Honda Dio yang AF manapun ya, AF 17, AF 27, ya gue lebih seneng bodi dari si Suzuki Sepia ini karena di sini ada aksen lobang-lobang. Kalau lu perhatiin di dalamnya juga, kenapa sih ini diaksenin lobang-lobang kayak gini? Karena dalamnya ada klakson gitu. Nah kalau ada klakson gitu di dalamnya terus ada lobang-lobangnya, kalau dicuci jadi rusak dong bang klaksonnya? Enggak, klaksonnya kan dipikirin gitu, nggak asal bikin gitu. Nah kalau buat kaki-kakinya si Suzuki Sepia ini sebenarnya mirip-mirip sama Suzuki Let's 4 yang pernah gue bahas tuh. Jadi Suzuki Let's 4 itu punya diameter ring 10 depan dan belakang, dan velgnya pakai bahan velg besi gitu ya. Suzuki Sepia ini juga punya lobang-lobang di tengah-tengah palangnya, velgnya juga palang 3 gitu ya. Cuman yang Suzuki Sepia ini velgnya warna hitam.
Jadi secara suspensi juga suspensinya sebenarnya mirip sama kayak si Suzuki Let's 4. Dia mirip forknya sepeda, tapi bedanya Suzuki Sepia nih ada covernya nih. Keren banget ya. Ada cover shocknya biar debu itu nggak ngotorin si shock depannya gitu, nggak ngerusak dari karet dan seal shock breakernya. Tetap rem tromol, remnya juga pakem, cuman kalau teman-teman bisa lihat di sini ada mata kucingnya nih. Ini mata kucing sepeda sebenarnya, ini tambahan, bukan bawaan dari Suzuki Sepia, tapi memang ditambahin aja sama owner motornya biar lebih Jepangan gitu, lebih klasik gitu. Ini mata kucing buat sepeda ya. Ini unik banget sih. Jadi di kaki-kaki yang berwarna gelap kayak gini ada yang berwarna nih, ada mata kucing. Fungsional juga nih. Jadi kalau misalkan riding malam-malam tuh ada warna gitu di kaki-kakinya, bisa nyala juga. Untuk spesifikasi bannya, si Suzuki Sepia ini punya spesifikasi lebar bannya itu 3 inch ring 10 depan dan belakang. Nah, kalau buat dari sisi kokpitnya kayak yang tadi gue udah bilang ya, bentuk bodinya si Suzuki Sepia ini menyudut gitu, agak-agak kotak gitu. Speedometernya juga sebenarnya mirip-mirip sih sama Suzuki Let's 4. Dia tuh simple banget. Ada indikator bensinnya, tapi ini indikator bensinnya leveling ya. Jadi ada fullnya, ada empty-nya. Terus dia ada bagian indikator speednya sama. Top speednya ada di 60 kalau di speedometernya. Terus ada beam buat indikator speed sama kayak si Suzuki Let's 4. Ketika lu udah nyampe speed 40-50 km per jam tuh dia nyala tuh buat indikasiin lu buat turunin speed lu. Terus ada indikator sen. Nah ini ada indikator sennya nih. Tapi indikator dari si lampu sennya itu gabung sama indikator si oli samping. Jadi lu harus isi oli samping ketika indikator oli sampingnya nyala, karena ya balik lagi Suzuki Sepia ini motor bermesin 2 tak. Simpel banget, kokpitnya tombol-tombolnya juga sebenarnya mirip sih tombol-tombolnya sama tombol-tombolnya si Suzuki Let's 4. Ada tombol lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, terus ada klakson, ada tombol starter, tapi di Suzuki Sepia ini ada toggle buat nyalain lampu depan. Jadi lampu depannya itu enggak AHO, enggak kayak si Suzuki Let's 4. Lampunya masih nyalain dan matiinnya tuh manual gitu. Jadi lebih jadul karena dia tahunnya 1989. Kalau yang si Suzuki Let's 4 itu tahun 2000-an gitu. Untuk hand grip, nah ini hand gripnya juga mirip nih sama si Suzuki Let's 4 nih. Ini masih bawaan juga nih, berarti original juga. Simple banget, nggak banyak neko-neko gitu ya. Tapi kayaknya mah kalau untuk handle rem depan dan belakangnya ini sama kayak si Suzuki Let's 4. Tapi ini kayaknya karet-karetnya udah nggak ada nih. Karet-karet di dalam sini udah nggak ada. Jadi kayaknya bisa ditambahin sih. Pakai karet handle rem sama handle couplingnya pakai Suzuki TS tuh bisa ditambahin tuh. Kalau misalkan susah cari si part original Suzuki Sepia. Untuk bagian decknya banyak banget yang berbeda sama si Suzuki Let's 4. Karena Suzuki Let's 4 itu bentuknya membulat gitu ya, gendut-gendut gitu, cabi-cabi gitu. Tapi kalau Suzuki Sepia nih kotak-kotak, agak menyudut. Jadi banyak nut-nut yang ngebentuk dari bentuk sasisnya, dibentuk di bagian bodinya nih. Ada bagian kotak gede nih di sini. Gue nggak tahu ini apa. Kayaknya mah ini kompartemen buat kabel-kabel nih kalau misalkan dibuka dari bodi depan gitu ya. Kunci kontaknya beda nih sama si Suzuki Let's 4. Kunci kontaknya masih pakai yang manual, yang jadul gitu. Tapi kayaknya mah kalau untuk jok tetap ada anak kunci nih di belakang. Jadi beda sama si Suzuki Let's 4. Kalau Suzuki Let's 4 itu udah ikut sama kunci kontak yang lumayan modern. Nah, kalau yang bagian yang gue seneng di bagian decknya si Suzuki Sepia ini adalah motif-motif nih, motif-motif yang ada di bagian deck buat diinjak nih. Jadi kalau tadi Suzuki Let's 4 polos-polos gitu ya, terus dia seperti selembaran aja gitu, selembaran plastik, terus lampu sennya kelihatan dari bagian belakang. Kalau si Suzuki Sepia ini nih compact banget nih, compact banget. Terus ya sebenarnya nggak perlu ditambahin karpet sih, karena memang ternyata ya si Suzuki Sepia kakinya bisa selonjoran ke depan nih, kayak lu bawa NMAX gitu, X-Max kan kakinya bisa diselonjorin ke depan. Nah ini juga bisa nih. Jadi decknya emang berbeda banget sama Suzuki Let's 4. Terus kalau teman-teman bisa lihat nih di sini, ini sasisnya semi monocoque kayaknya, karena ini bukan body. Jadi bodinya plat nih.
Beda sama Suzuki Let's 4. Jadi sasis dari depan kayak biasa, terus ini tuh sasis nih. Ini plat. Oke. Nah, jadi secara struktur sasisnya beda. Gue nggak tahu kalau Honda Dio itu juga kayak gini apa enggak. Karena kalau gue ngeliat secara keseluruhan body, kayaknya mirip-mirip sama Honda Dio. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bagian buntutnya. Let's go. Nah, kalau untuk bagian buntutnya nih, ini buntutnya compact banget nih. Gue suka banget bentuk buntutnya si Suzuki Sepia ini. Tuh, Suzuki Sepia Lightweight Runner. Berarti ya sebenarnya mah sesuai dengan tagline-nya motornya kenceng gitu. Karena 2 tak gitu ya. Tadi gue juga sempat mention kalau misalkan ada anak kunci nih di sini sama di sini. Anak kunci yang di sini untuk buka jok. Anak kunci yang di sini buat buka bensin. Anak kunci yang ini buat buka tutup bensin sama oli samping. Jadi tabung oli samping sama bensinnya ada di sini nih. Sebenarnya di bagian sini tuh ada lubang. Sebenarnya ini buat rack nih. Jadi kayak Suzuki Let's 4 tuh ada racknya tuh. Suzuki Let's 4 ada racknya, di sini juga ada dudukan racknya. Sebenarnya harusnya ada racknya. Pakai racknya Suzuki Let's 4 di sini juga langsung tinggal pasang doang. Untuk bagian lampu-lampunya gue juga demen banget nih. Lampunya masih orisinil, Tokai Denso. Lampu sennya juga nih masih Tokai Denso, Japan. Lampu sennya, lampu stopnya, lampu sennya. Nah ini aksen nih. Keren banget ya aksennya. Jadi aksennya tuh gradasi gitu. Tapi ini bukan lampu sen ya. Ini kayak mata kucing bagian belakang gitu, bagian samping. Buat ngasih tahu orang-orang yang ada di sampingnya kalau ada motor yang melintas. Ini keren banget nih Sepia nih. Emang secara fungsi tuh dipikirin banget sama pabrikan untuk dibikin aksen-aksen kayak gini. Nggak cuma aksen tapi ada fungsinya juga. Seperti yang tadi gue udah bilang, mesinnya 2 tak, bertransmisi automatic, jadi ini pakai CVT. CVT-nya ini kayaknya sih bentuknya agak-agak beda nih sama Suzuki Let's 4. Jadi mungkin karena beda tipe engine ya. Suzuki Sepia itu 2 tak, Suzuki Let's 4 itu 4 tak. Jadi di sini ada kickstarter juga, CVT. Untuk shock breaker mirip sama Suzuki Let's 4 karena kaki-kakinya kurang lebih sama semua gitu. Di belakang sini juga ada mata kucingnya lagi nih, warna orange kiri dan kanan. Di bagian bawah stop lamp itu ada mata kucing lagi, warna merah untuk bagian ke belakang sana. Jadi keren banget sih, ini komplit banget. Jadi gua seneng bentuknya si Suzuki Sepia ini, compact banget. Dan bagian joknya juga, ya bagian joknya standar aja sih, mirip sama kayak si Honda Dio nih kayaknya. Tapi bagian bawah joknya tuh kompartemennya sangat besar dan dia bahannya tuh plat besi gitu. Nanti ada yang menarik ketika kita buka jok. Nanti gue kasih unjuk. Terus di bagian mesinnya, kebetulan ini mesinnya masih standar, jadi bisa dilihat dia ada karburatornya di bagian dalam sana. Terus karburatornya itu juga karburatornya lumayan spesial ya menurut gua karena dia ada cuk otomatisnya. Terus dia ada throttle position sensornya. Motor-motor kecil gini ada fitur di karburatornya gitu ya. Tapi memang motor 50 cc, setahu gua itu isi engine-nya itu nggak ada oli mesinnya kalau untuk yang 2 tak. Jadi pelumas itu mengandalkan dari oli samping. Makanya oli sampingnya itu nggak boleh kering atau nggak boleh kosong. Untuk berat kosong dari si Suzuki Sepia ini agak sedikit lebih berat dari si Suzuki Let's 4. Jadi berat kosong dari si Suzuki Sepia ini ada di kisaran sekitar 65 kg. Sebenarnya beda dikit, tapi lumayan berasa. Mungkin karena bodi belakangnya ini bodi belakang plat ya, besi ya. Mungkin karena itu bikin dia jadi lebih berat. Nah sekarang gue pengen tunjukin ke teman-teman semua ketika nanti kita buka joknya nih. Kita lihat dalam dari si box kompartemennya. Yuk, sekarang kita buka joknya ya. Nah kayak gini nih dalam joknya nih. Ini gede banget. Lu bisa masukin helm ke dalam sini. Bisa masukin iPad muat. Kalau laptop nggak tahu, kayaknya nggak muat deh. Dan fitur di dalamnya nih menarik banget nih. Tadi karena ada ketutup joknya ya, kita nggak bisa lihat. Kalau di sini ternyata ada pegangan, ada besi behel gini, pegangan buat kita naikin standar tengah gitu ya, depan dan belakang. Bisa juga buat geser-geser motor, ada pegangannya jadinya. Dan ini bahannya plat. Nah teman-teman bisa lihat nih, di dalam nih bahannya plat semua nih. Dan fitur di dalamnya ini ketika lu buka jok itu ada lampu nih. Lampunya mirip banget sama lampu kulkas. Jadi lampu ini fitur dari si Suzuki Sepia. Ketika nanti lu buka jok, kondisinya gelap, bisa kelihatan nih barang-barang yang di dalam tuh ada apa aja. Ini tuh otomatis.
Jadi ketika nanti si toggle ini kena sama jok, sama plat joknya, dia akan mati. Ketika buka, dia akan hidup. Ini posisinya nyala kayak gini nih, tidak dalam kondisi on ya. Jadi ini langsung ke aki posisinya. Jadi ketika motor off pun lampunya tetap bisa hidup. Nah ini ada kabel-kabelnya nih, ada kabel buat lampunya nih. Tuh, keren dah pokoknya, mantap. Nah ini buat isi di bawah jok. Terus di sini masih ada nih tulisan-tulisan bawaan si Jepangnya nih, Suzuki Kunaiki, kalau nggak salah ini artinya dah. Stop it. Get some help. Terus ini ada modelnya AF50mm. Ada colornya, ada code-nya. Terus ini ada informasi mengenai kaki-kaki sama berat beban yang bisa ditanggung sama si Suzuki Sepia ini. Kurang lebih itu. Sekarang gue pengen kasih tahu tangki bensin sama tampungan oli sampingnya nih. Ini pakai kunci yang sama, masih satu anak kunci. Jadi kita buka. Nah, isinya kurang lebih kayak gini nih. Tutup tangki bensinnya sama dengan Suzuki Let's 4. Tuh, tangkinya plastik juga bahan dasarnya. Dan di sini ada tampungan buat oli sampingnya. Gitu. Oli sampingnya juga belum campur, masih pisah, masih fungsi normal. Tapi biasanya buat motor-motor kayak gini tuh nggak kepengen habis gitu si oli sampingnya. Jadi kadang tuh bensinnya dicampur sama oli samping biar safety aja. Nah, kayak apaan sih bang kalau misalkan orang-orang tinggi kayak lo tuh 180 cm naik motor-motor kecil kayak gitu? Nah, ini sekarang gue pengen tunjukin riding posture gimana gue naikin si Suzuki Sepia ini. Kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Cuman bedanya sama si Suzuki Let's 4, dia kakinya bisa naik sini. Jadi tapi tetap keluar kaki gue tuh. Ya lumayan lah. Kalau gue di sini belok sama mentok juga nih stangnya. Jadi gue mesti duduknya agak mundur. Sama mentok juga. Mundur gak ngaruh. Damn! Sekarang gue mau cek sound dulu nih, suara si Suzuki Sepia ini nih, 2 tak nih. Adem banget. Tuh, ngebul ya, 2 tak ya. Ada yang lagi ceplok telur. Udah. Oh, lebih responsif dibanding si Suzuki Let's 4. Ya karena 2 tak lah ya. Teman-teman yang main 2 tak pasti seneng 2 tak karena jambakannya. Oh, enak banget ya. Udah ya, enakan ntar. Sekarang gue kepengen tahu gimana impresi berkendara dari si Suzuki Sepia ini. Yuk kita test ride. Nah, sekarang gue pengen jelasin plus minusnya dari si Suzuki Sepia 2 tak nih, Matic 2 tak ini. Sebenarnya dari sisi power, ini powerful banget ya. Kalau dibandingin sama, gue bandingin sama si Suzuki Let's 4 aja deh, yang pernah gue bahas tuh sebelumnya. Power pasti di atasnya si Suzuki Let's 4, lebih bertenaga, tapi ya pastinya lebih boros gitu ya. Apalagi motor ini masih menggunakan sistem karburator gitu untuk pengabutan bensinnya. Kalau si Suzuki Let's 4 kan udah injeksi tuh. Terus dia 4 tak, pasti lebih irit. Nah untuk sisi desainnya, gue seneng banget si Suzuki Sepia ini. Karena ya kayak temen-temen yang pabrikan lain tuh, kayak Honda Dio, Yamaha Jok, dia spakbor depannya jadi satu sama bodi depannya gitu. Plus motornya sebenarnya bentuk dan aksen-aksennya tuh gue paling seneng motor-motor kayak gini dibanding sama si Suzuki Let's 4. Tapi bentuk kotak-kotak gini tuh jadulnya tuh kerasa banget aja gitu. Terus bodi tengahnya itu menggunakan bahan plat gitu, plat besi. Jadi sasis monokok ini nih menarik banget menurut gua. Plus sama placement dan bentuk-bentuk dari lampu-lampunya tuh, lampu depan, lampu sen, lampu stop lampnya, terus ada mata kucing di beberapa tempat tuh. Gue seneng banget sih kalau di motor Suzuki Sepia ini nih. Kalau untuk kaki-kaki ya sebenarnya sama aja, sama kayak si Let's 4. Plus dia bodinya itu menurut gue ya, bodinya tuh komplit aja gitu.
Kalau si Suzuki Let's 4 kan bodi bawahnya nggak ada. Nah ini tuh ada kayak cowlingnya gitu, kayak sebenarnya sporty lightweight runner. Jadi kayak motor sport, matic, 2 tak, tapi cc-nya kecil gitu, mungil gitu. Tapi boleh sih diadu kalau misalkan mau trek-trekan sama motor Suzuki Sepia. Ya boleh ya, yang punya motor boleh ya trek-trekan pakai motor ini nih. Nah kalau untuk bagian minusnya sebenarnya perlu perawatan lebih aja ya kayaknya. Kalau misalkan untuk 2 tak, karena mesti sering buat bersihin sebenarnya tuh. Dari sisi karburator, terus dari sisi mesinnya, blockheadnya, businya. Karena memang apa ya, 2 tak tuh kalau misalkan semuanya bersih di bagian engine-nya, baru tuh kerasa larinya tuh kenceng gitu. Berasa nggak berbet, berasa larinya pokoknya smooth aja gitu, clean dan kenceng gitu. Paling sih kalau untuk minusnya bagian situ doang sih. Kalau untuk harga kayaknya ya, di Suzuki Sepia sama Suzuki Let's 4 kayaknya harganya mirip-mirip gitu, 100.000 yen. Kalau di Jepang gitu ya, gue nggak tahu kalau pas masuk sini harganya berapa, karena bukan motor punya gue. Ntar gue tanya sama ownernya harganya berapa. Oh ya, buat teman-teman yang punya Suzuki Sepia juga atau Suzuki Mini Bikes lah, yang 50 cc, boleh tulis di kolom komentar tuh. Gue pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen ya kayaknya kalau bisa review motor kalian mini bike juga seru tuh. Gimana? Jadi segitu dulu aja buat pembahasan Suzuki Sepia Matic 2 tak Lightweight Runner. Like kalau suka videonya, share ke teman-teman kalian, komen di bawah. Jangan lupa, siapa tahu teman-teman punya motor mini bike yang lain yang bisa gua review juga. Boleh tuh. Subscribe jangan lupa, oke? Subscribe. Ya udah, gitu dulu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video Batak Custom selanjutnya. Gua Abraham Simatupang. Horas.